Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Mulyana dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang memahami ISO 56004, itu tentang penilaian sistem manajemen inovasi. Pengertian dari ISO 56004 adalah standar internasional untuk menilai sistem manajemen inovasi. Ini adalah panduan evaluasi diri dan juga pihak ketiga. Standar ini membantu organisasi untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas inovasi mereka. Lalu, mengapa sih penilaian sistem manajemen inovasi itu penting? Di sini ada 4 alasan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan, yaitu menentukan kekuatan dan kelemahan dari sistem inovasi Anda. Lalu yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja inovasi dan juga daya saing organisasi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengoptimalkan hasil, yaitu memastikan investasi inovasi dapat menghasilkan hasil yang optimal. Dan yang terakhir, yaitu dapat memenuhi harapan, dari pemangku kepentingan terkait dengan inovasi. Lalu selanjutnya, untuk ruang lingkup ISO 56004 sendiri itu ada 4. Yang pertama, itu berlaku untuk semua jenis organisasi, ukuran, dan juga sektor. Lalu untuk ruang lingkup yang kedua, yaitu fokus pada proses manajemen inovasi dan bukan hasil dari inovasinya. Dan yang ketiga, itu mencakup seluruh siklus inovasi, mulai dari ide hingga implementasi. Dan ruang lingkup ISO 56004 yang terakhir yaitu melengkapi standar ISO 56000 lainnya. Contohnya itu seperti ISO 56002. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian ISO 56004. Yang pertama ada objektivitas, di mana penilaian itu berdasarkan dengan bukti dan juga data yang valid. Lalu yang kedua yaitu prinsip keterbukaan, yaitu proses penilaian transparan dan juga partisipatif. Lalu yang ketiga yaitu prinsip kerahasiaan, di mana informasi penilaian itu dijaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi, yaitu penilai memiliki pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya yaitu proses penilaian ISO 56004 itu ada 4 proses atau 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana pada tahap ini itu kita diminta untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan informasi itu dalam berbagai cara seperti wawancara, survei, observasi, dan juga peninjauan dokumentasi. Lalu yang proses yang ketiga yaitu menganalisis data. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan juga kesenjangan inovasi. Dan untuk proses penilaian ISO 56004 yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Menyusun laporan penilaian yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan yang jelas. Lalu selanjutnya yaitu ada kriteria penilaian utama. Itu ada 5. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Lalu yang kedua ada strategi, yaitu keselarasan inovasi dengan tujuan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada budaya, yaitu lingkungan yang mendorong kreativitas dan juga eksperimen. Yang keempat yaitu proses, di mana sistem dan prosedur efektif untuk mengelola inovasi. Dan yang terakhir yaitu sumber daya, yaitu mengalokasi sumber daya yang memadai untuk inovasi. Lalu selanjutnya yaitu manfaat menerapkan ISO 56004. Itu ada 4 manfaat. Yang pertama dari segi efisiensi proses, yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas inovasi. Lalu yang kedua yaitu budaya kuat, di mana itu dapat memperkuat budaya inovasi di seluruh organisasi. Lalu yang ketiga yaitu adaptasi cepat,
yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi. Dan manfaat menerapkan ISO 56004 yang terakhir yaitu kepercayaan dari investor, meningkatkan kepercayaan investor dan juga pemangku kepentingan lainnya. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. ISO 56004 adalah alat berharga untuk meningkatkan kinerja inovasi. Implementasi efektif memerlukan komitmen seluruh organisasi. Dengan penilaian tepat, organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui inovasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.